Hello class, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua melanjutkan question and answer tentang diagram blok yang sesuai janji saya hari ini lebih legit dari kemarin. Besok akan lebih legit lagi. Kemarin kita sudah sempat membahas masalah contoh-contoh daripada pemakaian diagram blok. Hari ini kita akan lebih lagi ketemu dengan agak rumit dikit. Ya, saya ajak Anda untuk tanda petik berkenalan. Kita ajak membahas masalah bagaimana menggambarkan diagram blok dari suatu sistem. Yang Anda lihat di gambar ini adalah sistem bejana berhubungan, ya, dengan kedua kaki yang berbeda diameternya, berbeda luasnya. Ini akan kita jumpai nanti pada sistem pengendalian hidraulik sistem dan sebagainya. Ya, kita mencoba ada silinder A dan ada silinder B, di mana O1 adalah luas permukaan plunyer A, di situ ada plunyer. O2 adalah luas permukaan plunyer B. Ya. Bila suatu gaya input mendorong plunyer A ke bawah sepanjang X cm, maka pada plunyer B akan terangkat sepanjang E. Berapa besarnya E, panjangnya E dibanding X, tergantung dari perbandingan luas plunyer A dan luas plunyer B. E dalam hal ini adalah output, X adalah input. Seperti rumus kemarin, bahwa output adalah input kali fungsi alih. Oleh karena E adalah output, inputnya adalah X, maka perbandingan O1 dan O2 adalah sebagai fungsi alihnya. Ya, ini adalah fungsi alih, sehingga penggambaran diagram blok dari susunan atau sistem pipa U atau bejana berhubungan adalah X sebagai input dengan fungsi alih O1 per O2 mendapatkan output sebesar E. Oke? Ini melanjutkan contoh-contoh pembuatan diagram blok dari suatu sistem. Ya. Sekarang kita ngomong tentang potensiometer. Bagaimana merubah potensiometer diagram wiring ini menjadi diagram blok. Potensiometer merubah atau menghasilkan voltase baru dengan mengatur tahanan. Besar kecilnya tahanan akan mempengaruhi besar kecilnya tegangan yang diinginkan. U1 merupakan tegangan input. Ini tetap, sehingga dengan harga R1 dan R2 kita akan bisa merubah UO, tegangan output. Ya. Dari susunan R1 dan R2 didapatkan output sebagai berikut, bahwa UO outputnya adalah tegangan output sama dengan, ini rumus listrik, R2
per R1 plus R2 kali input ya. Karena tegangan ada di di R2, maka rumusnya adalah R2 per R1 plus R2 kali input ya. Sehingga fungsi alihnya atau G sama dengan R2 dibagi R1 plus R2. Kita sudah dapat input, kita sudah dapat output, kita sudah dapat fungsi alih, maka diagram blok dari suatu potensiometer adalah semacam ini. Ya, inputnya U1, outputnya U2, dan fungsi alihnya adalah R2 per R1 plus R2. Oke. Sekarang kita ngomong bagaimana dengan jaringan yang berfeedback. Apa yang kita jelaskan tadi masih semuanya masih forward, masih terbuka. Nah, sekarang outputnya di-feedbackkan. Bagaimana memperoleh angka, memperoleh nilai daripada output. Karena output tanpa feedback dengan output dengan feedback akan berbeda. Kita melihatnya adalah menggabungkan apa yang sudah kita pernah dapat kemarin, take a point, summing point, dan perkalian. Di sini summing point ada, take a point ada, perkalian ada. Kita mulai. Kalau di dalam penghitungan atau perhitungan, pemahaman fungsi alih loop tertutup berfeedback, kita mulainya dari output. Ya, ini langkah awalnya kita mencoba untuk bergerak dari C, bergerak dari output. Jadi langkah pertama, lihat kita karena di situ C punya cabang, maka ke cabang manapun harga itu tetap C. Sampai masuk ke fungsi alih H, harga C tetap C. Oke? Jadi output C yang tadi di sana, itu pun sama harganya C masuk ke fungsi alih H. Kemudian yang kedua, kita tahu C ini masuk, berarti C adalah input, fungsi alihnya H. Maka yang jalan kedua, outputnya adalah C kali H atau HC. Ya, nilai HC inilah yang di-feedbackkan ke komparator. Dia di-feedbackkan dibandingkan dengan R, input referensi. Di sini kita ketemu summing point, penjumlahan antara R dan HC. Ya. Sehingga langkah ketiga, R dengan HC, hasilnya R plus minus HC. Kalau HC-nya plus, maka hasilnya adalah R plus HC. Kalau hasil HC-nya minus, maka R minus HC. HC sekarang berfungsi sebagai input terhadap suatu sistem di mana fungsi alihnya adalah G, ya, sehingga akan mengeluarkan output yang tadi besarnya C. C itu berapa sebetulnya C yang kita bawa ke 1 tetap C, akhirnya sampai ke sini masih mengandung C. Outputnya adalah input, yaitu R plus minus HC kali fungsi alih. Nah, dari 4 adalah R plus minus HC dalam kurung kali G. Itu sama dengan C yang tadi. Berapa hasilnya ini? Ya, sebab kita nanti harus bisa menyederhanakan diagram blok yang terpisah ini menjadi suatu diagram blok sederhana. Ada input, ada out, fungsi alih, ada output. Ya, oke.
kita bergerak ngomong tentang output yang harganya itu tadi. Harganya R plus minus HC G sama dengan C. Kita lihat dalam kurung kecil R plus minus HC kali G sama dengan C. Kita mencoba untuk membalikkan dulu. Karena kita mau mencari output, maka C-nya yang kita hitung, maka C-nya yang kita taruh ke depan, sama dengan itu dibalik. Ya, C sama dengan dalam kurung kecil R plus minus HC kali G. Kita buka kurungnya, kita masukkan. Kita belum buka kurung dulu, kita masukkan G ke dalam kurung. Yaitu R kali G, HC kali G. C adalah RG plus minus HCG. Jadi G-nya masuk. G-nya masuk dikalikan R dapatnya RG. G-nya masuk ke terhadap HC menjadi HCG. Sekarang kurungnya kita buka. Ya. Di sebelah kanan kita masih melihat harga C. Maka harga C, sesuatu yang punya C ini, kita kumpulkan jadi satu dengan C. Kita pindah. C plus minus HCG sama dengan RG. Ya, C plus HCG sama dengan RG. C-nya kita keluarkan. C-nya kita keluarkan. C yang sini kita keluarkan. Dapatnya 1. C dibagi C sama dengan 1. HCG dikeluarkan C-nya, tinggal HG. Jadi yang sebelah kiri, dari C plus minus HCG, menjadi C dalam kurung 1 plus minus HG. Sama dengan RG. C sekarang sudah berdiri sendiri. Sehingga output C adalah RG per dalam kurung 1 plus minus HG. Ya. Berapa fungsi alihnya? Fungsi alih itu apa? Fungsi alih adalah output per input. Ya, output per input. Jadi C per R. C per R. Ini adalah inputnya. Fungsi alihnya. Sementara kalau kita ngomong rasio error itu dimulai dari keluaran dari controller. Jadi R1 error rasio error sama dengan 1 per 1 plus minus HG. Ya. Sementara untuk R feedback itu dimulainya karena dia dari controller, maka dihitung dari controllernya. Ini ngitungnya persis dari yang pertama tadi. Ya. Jadi ada output kita tahu, fungsi alih kita tahu, rasio error kita bisa dapatkan, demikian juga rasio feedback. Oke, ini sangat penting karena ini nanti akan menentukan kelegitan daripada sistem kontrol. Ya, oke. Ini legit, besok tambah legit lagi. Pengendalian tinggi permukaan cairan. Jadi cairan ini diisi, dibuang. Jadi di dalam tangki mengalir. Berapa besarnya pembukaan katup yang ada di sistem ini dan bagaimana pengaturannya, wujudkan di dalam diagram blok. Biasa kita harus menentukan mana kontrolernya. Di sini Anda lihat
kontrolernya adalah berupa sistem tuas. Makanya kemarin kita awali contoh-contoh tuas. Ya. Sistem tuas dengan senternya adalah batang yang terbagi A dan B. Kalau kita setel, ini adalah set point, dia akan menyetel kedudukan batang. Ya, ini adalah sistem tuas. Kita lihat dulu kontrolernya. Jadi kontroler ini menerima masukan dari wujudnya tidak dikasih seperti kemarin contoh ini sekian, tapi melalui sistem, yaitu sistem tuas, di mana sistem tuas ini tergantung inputnya, tergantung set point-nya, berapa sentimeter X digerakkan. Jadi X itu adalah pergerakan jarak antara klep dan dudukan klep. Ya. Jadi sistem tuas ini nanti akan mengatur fungsi klep. Dudukan ini adalah yang harus dibandingkan nanti oleh controller setelah dia melakukan aksi. Controller setelah dikasih masukan melalui tuas yang ke katup, berapa sentimeter, dia mengatur pembukaan atau penutupan yang menghasilkan berapa liter per detik aliran ke tangki. Berapa liter per detik aliran ke tangki. Ya, kalau sini tadi sentimeter, katup, sekarang ngatur alirannya. Liter per detik. Tangki setelah diisi akan mengeluarkan output. Outputnya apa? Ketinggian level. Ketinggian level ini ditunjukkan oleh apa? Kalau kemarin oleh sensor, ini sensornya adalah pelampung. Naik turunnya pelampung adalah sensor terhadap tinggi rendahnya level yang dihasilkan dari proses pembukaan katup. Ini outputnya. Ya. Output yang berupa kenaikan dan penurunan pelampung ini, jadi output ini disertai dengan aksi pelampung, di mana kalau Anda lihat gambar yang berwarna merah, pelampung langsung dihubungkan dengan sistem tuas. Bentuknya adalah juga panjang. Berapa panjang, berapa jarak gerakan dari pelampung itu yang harus dilaporkan kepada controller, dalam hal ini komparator, sehingga menghasilkan gerakan feedback terhadap X. Kalau dia terlalu penuh, maka tuas yang ke katup dia akan menutup, mengurangi bukaannya. Kalau kurang, maka tuas akan membuka lebih lebar dalam memenuhi kebutuhan yang dikehendaki. Inilah apa? Diagram blok dari fungsi-fungsi dulu. Ya, bagaimana dengan penghitungannya? Dalam hal diagram ini yang sudah jelas dapat perhitungan adalah tuas. Karena tuasnya sudah nyata, panjangnya A terdiri dari A dan B, juga menimbulkan gerakan X dan gerakan E yang dilaporkan oleh pelampung. Ini sudah jelas. Sementara untuk yang katup, itu tergantung daripada kriteria katup.
tangki tergantung daripada luas tangkinya, sikap cairannya, dan sebagainya. Pelampungnya pun juga demikian, sehingga dia merupakan fungsi alih yang harus ditentukan berikutnya. Oke. Untuk itu, langkah kedua, kita mengisi yang tadi elemen-elemen sudah tahu apa-apa, alirannya kemana. Aliran kemana itu sekarang kemananya diganti dengan nilai. Yang di X nilainya adalah A plus B per B. Ini adalah yang kita pelajari kemarin tentang tuas. Ya, berapa pengangkatan katup pada klep pada katup, pada regulator, pada set point yang diberikan, yang harus dikerjakan oleh komparator atau controller untuk dilanjutkan ke katup sendiri. Nah, karena katup ini juga tergantung, maka sementara kita nyatakan dia fungsi alih, fungsi daripada katup ini. Kita sebutkan G1. G1 akan mengisi ke tangki yang dia pun mempunyai karakteristik sendiri yang mempengaruhi outputnya tergantung daripada fungsi alih yang dijalankan oleh tangki. Kita nyatakan dengan G2. G tangki, kalau tadi G katup, ya, G tangki ini naik turunnya air akan diikuti dengan naik turunnya sensor pelampung. Ini pun juga mempunyai karakteristik sendiri, sehingga kita nyatakan dengan G pelampung, G float, ya. Dan dia kembali akan mempengaruhi sistem tuas, karena tuasnya sudah jelas panjangnya, itu hitungan panjang dan ini, maka di sistem tuas yang kedua untuk feedback itu dia hanya mengerjakan pelampung terhadap posisi, tapi tidak ngomong tentang X-nya, sehingga itu adalah pekerjaan dari komparator, ya. Isinya adalah ini. Sehingga untuk langkah ketiga kita mencoba ini menyederhanakan. Ada dua perkalian, yaitu G1, G2, G tangki, G katup dan G tangki, kemudian G pelampung dan G tuas, kita jadiin satu, maka bentuknya akan menjadi demikian. Iya. Jadi dua perkalian G1 dan G2, kalau kita jadiin satu blok menjadi G1, G katup dan G tangki. Sementara yang di bawah ada perkalian tadi, G-nya pelampung dan sistem tuas, maka menjadi satu A per B dan G pelampung. Ya, ini pun masih bisa kita sederhanakan lagi dengan feedback tadi, jalur feedback tadi. Langkah berikutnya adalah langkah 4, yang tadi kita masih punya dua susunan, masih punya dua komparator. Kalau ini kita jadikan satu, maka yang di bawah garis, di bawah per, itu adalah tanda
bahwa sistem kontrol berfeedback. Sistem kontrol dengan masukan balik. Ya. Nih, dari input, proses, prosesnya karena ditandai oleh 1 plus, atau mungkin nanti 1 min, ini adalah tanda bahwa proses atau sistem kendali ini adalah sistem kendali yang sudah berfeedback. Ya. Sehingga kalau ini pun akhirnya dijadiin 1, jadi suatu proses besar, langkah terakhirnya adalah bahwa sistem pengendalian permukaan cairan yang sedang mengalir untuk langkah kelimanya, terakhirnya adalah seperti ini. Ya, jadi persoalan-persoalan nanti tinggal memasukkan G1-nya kayak apa karakteristiknya, G2 kayak apa karakteristiknya, kita susun balik. Inilah yang agak legit hari ini dibandingin kemarin. Nanti besok kita akan legit lagi. Saya tidak berani untuk melanjutkan hari ini karena ini dulu satu-satu. Ya, besok kita akan lebih ini lagi. Jangan lupa, sebelum kita berpisah, program saya adalah nantinya sampai ke program pembelajaran di lapangan. Saya sudah merencanakan, oleh sebab itu bantu saya. Baca, tonton, ikuti, tonton sampai selesai semua video-video di channel YouTube saya, channel Lilin Tua. Sekaligus Anda belajar, sekaligus kalau nggak tahu bisa langsung tanya ke saya via Instagram atau via kolom deskripsi saya, atau bisa ke WA saya. Oke? Terima kasih. Kita ketemu yang lebih legit lagi besok. Mudah-mudahan kita ketemu besok dalam situasi yang lebih sehat, lebih seger, lebih fresh. Sukses.